Kembali lagi di Taman Kayu, channel untuk mereview power tools dengan harga yang murah. Nah, kali ini saya mau review sebuah bor cordless dengan tampilan dan juga build quality yang sangat mantap sekali. Dan ada satu hal ya yang bikin saya kaget. Apa itu? Kemudian nanti akan saya jelaskan. Untuk saat ini kita buka dulu paket ataupun isi di dalam koper ini. Oke ya, ini adalah bor cordless ataupun cordless drill dari Hilda. Ini seperti ini ya. Dan untuk paketnya sendiri tidak ada merek ataupun tertulis apa ya, hanya koper ini kemudian dibungkus dengan plastik ya seperti biasa. Dan untuk spesifikasi dari produk ini saya temukan di dalam buku panduan ini ya, karena di luar juga tidak diberikan cover ataupun keterangan-keterangan mengenai produk dari Hilda ini ya. Nah, ini adalah spesifikasinya. Di satu waktu produksi memproduksi 3 macam produk ya, untuk bor cordless di 12 volt, kemudian 16,8 volt, dan di 21 volt. Untuk RPM-nya di speed yang satu itu di 0 sampai 350 rpm, kemudian untuk speed 2-nya di 0 sampai 1400 rpm. Dan kemudian untuk torsinya untuk yang 12 volt itu 20 Nm, kemudian untuk yang 16,8 volt itu 22 Nm, kemudian yang 21 volt itu torsinya 25 Nm. Dan untuk kapasitas maksimal yang bisa ditampung untuk caknya adalah 10 mm. Oke ya, langsung kita lihat untuk unitnya. Dan sebelumnya untuk kelengkapannya hanya ada charger dan juga satu baterai. Nah, ini yang bikin saya kaget awalnya saat mau order itu, saya pikir ini adalah 12 volt ya. Ternyata ini baterai 16,8 volt dengan 4 sel ya, 4 pieces. Kemudian yang kedua yang membuat saya suka, saya senang itu adalah saya mendapatkan voucher diskon ya untuk pembelian satu unit bor ini. Ini yang aslinya di harga 90 ribuan dengan satu charger dan satu baterai. Ini saya dapat voucher diskon, jadi hanya membayar sekitar 44 sampai 45 ribu rupiah. Saya agak lupa kemarin ya. Dan untuk spesifikasinya sendiri yang tertera di sini adalah 16,8 volt, kemudian caknya 10 mm, dan torsinya di 22 Nm. Untuk kecepatan putarannya, kecepatan putaran tanpa beban ada di 0 sampai 350 putaran di speed yang rendah, kemudian di speed yang tinggi itu di 0 sampai 1400 rpm. Kemudian di sebelah kirinya ada mereknya Hilda. Lalu untuk build quality-nya sudah sangat solid sekali ya, sangat bagus, pengerjaannya rapi, plastik-plastiknya juga oke. Kemudian untuk pengerjaannya rapi sekali ya. Untuk di handle-nya ini dilapis dengan rubber dan juga di beberapa garis di bodinya. Kemudian untuk fiturnya, switch on off-nya ada di sini ya, ada lampu LED-nya, kemudian ada indikasi baterai ataupun lampu indikator baterainya. Kemudian di sini adalah tombol reversible untuk arah maju dan mundur. Kemudian ini adalah level torsinya sangat enteng ya. Kemudian untuk caknya maksimal di 10 mm. Udah lumayan rapi ya, dan juga cukup solid.
Dan untuk baterainya ini ya 4 sel seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Langsung kita tes saja. Ini di speed 1 ya. Dan ini menurut saya ini sudah sangat istimewa sekali ya. Harga aslinya 90.000 loh. 90 ribuan lah, nggak sampai 100.000 sudah dapat satu charger, kemudian baterai juga 4 pieces ataupun 4 sel dengan voltasenya 16,8 volt. Kemudian untuk build quality keseluruhannya sudah sangat bagus sekali, dan dapat case lagi ya, dapat cover seperti ini. Meskipun tidak ada keterangan apapun di luar, tapi itu nggak masalah. Yang penting untuk unit utamanya bisa berfungsi dengan baik dan semua normal ya untuk fitur-fiturnya. Oke, kita langsung coba untuk melihat performanya, untuk melihat torsinya seperti apa dan powernya seperti apa. Kita langsung coba untuk pengeboran. Untuk settingannya ini untuk speednya di speed 2, kemudian modenya pengeboran atau mode drilling. Kita coba ya. Oke teman-teman, sepertinya powernya tidak segahar fisiknya ya, tapi kita akan coba untuk selesaikan ini. Powernya tidak maksimal ya ini ya, atau mungkin torsinya yang enggak real. Tapi di sini udah 22 Nm ya. Karena saya nggak punya alat untuk pengukur torsi, kita nggak tahu nih. Kita coba ganti untuk baterai yang dari Zippo aja. Kita coba. Ya, kita ganti untuk baterainya yang dari Zippo ya. Untuk daya baterainya udah full ya. Kita coba lagi. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya sepertinya memang ini bukan untuk benda yang sangat keras ya, seperti kayu-kayu penggerak seperti ini. Dan kalau dibanding dengan Zippo jauh ya, untuk torsi dan powernya ini jauh di bawahnya Zippo. Kita coba untuk mata bor yang ulir aja, karena suhunya juga ini sangat panas ya, mungkin sekitar 38 sampai 40-an lah. Oh, kita coba untuk mata bor kipas dengan yang 19 mili dulu ya.
kita coba. Ya fix ya, saya pikir memang bukan peruntukannya. Jadi kalau untuk hobi dan kegiatan-kegiatan untuk mebel-mebel yang menggunakan bahan-bahan yang tidak keras, saya pikir masih oke lah, ini masih mumpuni pasti. Cuman karena memang power dan juga torsinya enggak sebanding dengan bentuk fisiknya, memang tidak mampu ya untuk bahan-bahan yang keras seperti ini. Kita coba menggunakan mata bor ulir ya. Kita ganti mata bornya yang lebih tajam. Ini bahaya ya seperti ini. Jadi kalau dia macet itu jangan dipaksa ya, karena biasanya ini nanti pasti akan terbakar. Wah, berasap teman-teman. Kayaknya memang tidak bisa untuk pekerjaan yang berat ya. Jadi memang kalau teman-teman mau membeli yang seperti ini, saya sarankan untuk pekerjaan yang ringan-ringan saja ya. Jadi jangan memaksakan untuk bahan-bahan yang keras. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini tadi, di sini berasap ya, dan mesin dan juga komponen di dalam itu sangat panas sekali. Demikian juga dengan baterai. Itu untuk posisi saat seperti itu tidak perlu diteruskan ya, kalau teman-teman sayang dengan peralatan ya. Tapi kalau teman-teman coba dan mau beli lagi ya monggo, nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang berhati-hati seperti tadi ya, seperti contoh yang tadi, kalau dalam kondisi seperti itu jangan dipaksa ya, jangan ditekan kemudian dilepas, tekan lepas, atau dimatikan untuk melepaskan mata bornya ya. Mending mata bornya dilepaskan dari caknya di saat masih posisi mata bor tertancap ya, tidak perlu dipaksakan ya, karena itu akan membakar mesinnya. Dan seperti itu ya untuk review kita kali ini. Yang jelas untuk produk Hilda ini mungkin masih promo ini ya, karena kayaknya sudah lama juga nggak keluar. Dan dengan tampilan yang sangar dan gagah seperti ini, tapi untuk powernya tidak sebanding ya dengan fisiknya. Dan untuk selanjutnya untuk penggunaan ya masih biasa aja ya. Cuman hindari untuk bahan-bahan yang keras ya. Saat power ataupun torsinya ini sudah tidak mampu untuk memutar caknya ataupun mesinnya, itu sangat beresiko sekali dan dipastikan ya, hampir dipastikan ini pasti terbakar di sini. Nah, kalau sudah seperti itu di pemakaian selanjutnya itu hindari untuk benda-benda keras saja ya.
Kalau ada teman-teman yang sudah terlanjur memberi produk yang seperti ini ataupun produk Hilda ini, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk tips dan saran dari saya. Yang jelas untuk menggunakan bor ini ataupun saat menggunakan mode drilling ini dipastikan untuk bahannya jangan yang terlalu keras ya. Kalau untuk di kanal C ataupun baja ringan ini masih oke saya kira, nggak ada masalah. Cuman dengan benda-benda keras seperti kayu yang bengker ini tadi, kemudian untuk plat-plat besi yang tebal, saya pikir tidak worth it ini ya, tidak direkomendasikan untuk ke situ. Kalau untuk kayu-kayu seperti kayu sengon, kemudian mahoni, ada kemudian jati Belanda, ini masih oke lah, meskipun pakai mata bor yang berdiameter besar, saya pikir itu nggak ada masalah. Oke, mungkin itu saja review kita kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.